Assalamualaikum semuanya. Mungkin kalian pernah mendengar mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Ternyata mitos tersebut masih berkaitan dengan cerita Perang Bubat oleh Kemaharajaan Majapahit era Hayam Wuruk dan Gajah Mada melawan Kerajaan Sunda Galuh di bawah pemerintahan Prabu Linggabuana dan putrinya Dyah Pitaloka Citraresmi. Seperti apa kisah selengkapnya? Silakan menyimak dan selamat datang di Arindo Star. Perang Bubat atau dikenal juga sebagai Pasundan Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit. Pertempuran ini terjadi di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan pada 1357 Masehi. Saat itu, Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi. Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Suatu hari, Prabu Hayam Wuruk mendengar bahwa seorang putri Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi memiliki kecantikan yang terkenal di kerajaan Sunda Galuh. Lalu beliau mengirim seorang juru lukis untuk ke sana. Setelah juru lukis itu kembali, Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan putri Sunda. Lalu Baginda Hayam Wuruk mengutus seorang patihnya bernama Madu untuk mengantar surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Pada saat itu, Dewan Kerajaan Sunda, terutama Hyang Bunisora Surapati, merasa keberatan dengan pinangan Raja Hayam Wuruk tersebut. Ia menilai permintaan Raja Hayam Wuruk untuk mengadakan upacara pernikahan di Majapahit dianggap tidak lazim karena semestinya pihak pengantin laki-lakilah yang datang ke pihak pengantin perempuan. Namun, karena Maharaja Linggabuana merasa perlu mengikat kembali rasa persaudaraan yang sudah ada dalam garis leluhur kedua kerajaan tersebut, Maharaja Linggabuana tetap memutuskan untuk pergi ke Majapahit. Maharaja Linggabuana pun berangkat ke Majapahit bersama rombongannya. Awalnya, pinangan ini murni karena sang Raja Hayam Wuruk jatuh hati kepada putri Sunda tersebut. Namun, Gajah Mada melihat kesempatan ini sebagai celah untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Maka, ketika rombongan Maharaja Linggabuana sampai di Pesanggerahan Bubat, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk memenuhi sumpah Amukti Palapa, yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah di Nusantara di bawah naungan Imperium Majapahit. Karena memang pada saat itu, Kerajaan Majapahit sudah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara, tetapi belum berhasil menaklukkan kerajaan Sunda. Mahapatih Gajah Mada mengatakan bahwa kedatangan Maharaja Linggabuana di Pesanggerahan Bubat adalah sebagai bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Mahapatih Gajah Mada bahkan sampai mendesak Raja Hayam Wuruk untuk menyetujui keputusan tersebut hingga menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Namun, Mahapatih Gajah Mada tetap bersikeras menganggap bahwa kedatangan mereka sebagai pengakuan takluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Puncaknya, Mahapatih Gajah Mada dan pasukannya Bayangkara berangkat ke Pesanggerahan Bubat. Mahapatih Gajah Mada terus mengancam Maharaja Linggabuana untuk mengakui takluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Maharaja Linggabuana yang menolak mentah-mentah keinginan Mahapatih Gajah Mada dan tidak bisa menerima penghinaan itu, akhirnya memutuskan untuk melawan meski jumlah pasukan yang dibawa hanya sedikit. Di Pesanggerahan Bubat itulah pasukan Majapahit menyerang rombongan tamu pernikahan mereka, dan perang yang tidak seimbang ini tentu saja dimenangkan oleh Mahapatih Gajah Mada.
Perang bubat tersebut berakhir dengan gugurnya seluruh rombongan Sunda, termasuk Maharaja Linggabuana, para pejabat kerajaan Sunda, dan beberapa keluarga kerajaan Sunda, hingga hanya menyisakan Dyah Pitaloka Citraresmi seorang. Melihat hal itu, Dyah Pitaloka Citraresmi kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau Belapati dengan menancapkan tusuk konde ke dadanya. Tindakan Belapati ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dipermalukannya para perempuan Sunda dari tindakan pemerkosaan, penganiayaan, atau perbudakan oleh pihak musuh. Setelah Dyah Pitaloka meninggal, Raja Hayam Wuruk meratapi kematiannya dan menyesalkan tindakan Gajah Mada. Akibat perang bubat, hubungan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada menjadi renggang. Oleh para pejabat dan bangsawan Majapahit, Gajah Mada dianggap lancang dan gegabah. Perang bubat menjadi tanda kemerosotan karir dari Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memberinya tanah di Madakaripura, Probolinggo yang jauh dari Majapahit. Meskipun dinamakan penganugerahan, tindakan ini dianggap sebagai cara Hayam Wuruk meminta Gajah Mada mengakhiri kiprahnya sebagai Mahapatih. Adik Dyah Pitaloka yang naik tahta menggantikan ayahnya bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit. Akibat tragedi berdarah ini, masyarakat Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan pihak dari Majapahit. Cerita perang bubat inilah yang kemudian memunculkan mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa yang kita ketahui sampai sekarang. Peristiwa perang bubat disebutkan dalam cerita Parahyangan, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Menariknya, Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, yang dianggap sebagai sumber utama sejarah Majapahit, sama sekali tidak menyebutkan peristiwa ini. Hal ini menyebabkan sebagian sejarawan berpendapat bahwa perang bubat sebenarnya tidak pernah terjadi. Namun beberapa sejarawan lainnya berargumen bahwa perang bubat tidak berkontribusi pada kebesaran era Majapahit, sehingga Empu Prapanca sengaja tidak memasukkannya ke dalam Kitab Negara Kertagama. Terlepas dari semua hal itu, semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran dan wawasan bagi kita semua agar tidak mudah terpecah belah di masa mendatang. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.